Halo Libra, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan di minggu ini dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat sebagai motivasi atau yang bisa kamu pelajari untuk menjalankan aktivitas kamu selama seminggu ini. Dan perlu kamu ketahui juga untuk energi dan pesannya bisa vice versa atau bolak-balik ya. Jadi kalau nggak cocok dengan kamu bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, pada kerja, pada bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, ada Page of Swords, Four of Swords, The Fool, Justice, Queen of Wands, Six of Wands, ada Knight of Wands, dan juga Page of Wands. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini yang kelelahan ya, mudah capek, butuh istirahat, dealing dengan masalah kesehatan sepertinya. Jadi ada yang mengikuti terapi seperti remedis ya, rutin ini check up, rutin mendapatkan pil atau obat dari dokter ya, harus selalu ini ada kunjungan ya, ibarat 2 kali dalam sebulan atau sekali sebulan ya, semacam gitu. Dan makanan untuk Libra harus perlu diperhatikan ini pola dietnya ya, yang sehat, makan makanan yang fresh, yang segar. Jangan makan makanan yang instan nih. Saya lihat ada beberapa di antara kamu ini ada yang udah overweight ya, karbohidratnya dikurangin. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih ya, ngerasa seperti bangkit kembali, semangat lagi ya. Tadinya sakit badan ya, terakhir di sini saya lihat bakalan ada kesembuhan, merasa bugar. Ya, ada beberapa di antara kamu tadinya stres nih mikirin masalah keuangan, pekerjaan, yang ada semacam carelessness, kelalaian, atau bisa jadi kelalaian di sini karena kamu kurang mahir di dalam mengerjakan pekerjaan kamu atau salah di dalam membuat pertimbangan, membuat keputusan. Tapi di sini saya lihat pada akhirnya kamu akan memperoleh kelegaan ya. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang sangat independen, percaya diri, sangat atraktif, populer. Ada beberapa di antara kamu ini yang merupakan selebgram, tiktoker ya. Ya, lumayan banyak ini followersnya di media gitu, di publik kamu dikenal. Dan ada beberapa di antara kamu ini diharapkan oleh orang-orang di sekitar kamu ya, apalagi kalau kamu adalah public figure, kamu diharapkan menjadi seorang penolong, menjadi problem solver, atau tampil sebagai sosok yang memiliki sisi baik gitu, yang menunjukkan sikap baik, perbuatan baik, semacam gitu tuh di sini. Kalau kamu adalah pengacara ya, kamu diharapkan oleh orang-orang nih publik, kamu menjadi pengacara yang baik, memilih siapa yang pantas untuk kamu bela, semacam gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya, di minggu ini ya akan ada semacam konseling, cerita-cerita, curhat-curhat ya mengenai masalah kesehatan, pekerjaan, juga ada nih mas sampai masalah asmara juga curhat gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang nanya nih, Libra sama Capricorn itu cocok nggak gitu ya. Nah, kalau dari segi elemennya, Libra adalah elemen udara. Udara itu lebih cocok sama api ya, Sagittarius, Aries, Leo. Tapi untuk Capricorn sepertinya agak membal dia gitu. Bisa-bisa aja gitu, tergantung dari ascendancy-nya, walaupun beda elemen ya. Ya, tapi saya nggak bisa ngejamin nih, soalnya Libra itu cenderung mutable gitu ya, nggak nentu gitu. Sementara kalau Capricorn itu elemennya tetap gitu, dan ini sifat dasarnya itu adalah konservatif atau kolot gitu. Nah, kalau Capricornnya ini udah banyak pengetahuan ya, banyak pengalaman, mungkin akan bisa dealing sama Libra. Tapi kalau Capricorn ya, berhubung Capricorn itu diatur oleh planet Saturnian. Nah, Saturnian ini agak kerasan ini orangnya gitu, jadi nggak mudah untuk mengubah. Sementara Libra cenderung adalah sosok yang mutable, bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, itu yang akan menjadi tantangan Libra dengan Capricorn. Tergantung Capricornnya. Capricornnya ini adalah sosok yang memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, ya banyak bergaul dengan elemen udara atau enggak. Kalau dia sosok yang seperti itu mungkin akan bisa
cocok sama kamu, tapi kalau enggak, ini bakalan akhirnya terpisah nih, terpecah gitu ya. Ya, eh, ada beberapa di antara kamu ini yang sangat rajin belajar gitu ya, selalu belajar memperbaiki diri menjadi lebih baik, ya, sering memberikan arahan, pencerahan. Dia juga sosok yang witty gitu, funny, senang nih cerita, chatter gitu ya, senang ngobrol-ngobrol, buat lelucon gitu. Tapi untuk Libra sendiri ya, yang cenderung kehidupannya ini agak negatif, ini biasanya bisa seperti sosok yang superficial, bisa jadi superficial, jadi palsu gitu ya. Di luar nampaknya semuanya fine, atau kamu happy, atau kamu di luar bisa nampak mewah, tapi di dalam sebenarnya kebalikannya gitu ya. Nih, nah kalau kamu karakter itu berarti kamu energinya belum positif nih, artinya negatif gitu ya. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu juga di sini di minggu ini memiliki semangat, passion gitu ya, sangat menggebu-gebu, bergairah. Ya, ada keinginan di sini untuk segera mengambil kesempatan, peluang yang ada, ya, pekerjaan gitu ya, atau mengeksekusi suatu project. Nah, semangat itu muncul di sini nih. Saya belum melihat di sini ada tawaran atau pekerjaan baru ya, mungkin nanti di klarifikasinya. Tapi yang pasti saya ngelihat di sini kamu sangat optimis, juga playful dia energinya ini. Ya, ibarat let's dance gitu ya. Ada tantangan di sana nih. Kamu siap untuk berdansa dengan tantangan itu gitu. Ini amazing nih sebenarnya ya. Ya, saya akan klarifikasikan. Sebelumnya ya, the bottom of the deck-nya ada Seven of Wands. Ini mantap ini ya. Ini adalah energi di mana kamu akan berdiri tegak atas apa yang kamu percayai, memiliki kepercayaan diri. Kamu akan siap untuk menerima tantangan dengan perasaan yang optimis ya, full of energy. Ya, tapi kalaupun kamu menghadapi suatu tantangan di minggu ini ya, ada misalnya pilihan-pilihan tantangan ini nih, harus dengan bijaksana memilih mana yang tepat dengan kemampuan kamu, dengan kapasitasnya kamu gitu. Jangan ceroboh. Ya, di sini ada the Fool nih, jangan ceroboh. Ya, ada Two of Wands ya. Sepertinya pilihan atau kesempatan, peluang ya, atau ide kreativitas yang ingin kamu aplikasikan itu banyak optionnya. Makanya di sini seperti yang saya katakan tadi ya, pilihlah ya. Choose your battles wisely. Pilih battle kamu itu secara bijaksana. Jangan salah pilih. Nanti kamu nggak disesuaikan dengan kapasitas skill kamu ya kan, dengan the battle, the project atau pekerjaan yang dealing sama kamu, sama siapa kamu dealing gitu. Kalau kapasitas kamu itu enggak mumpuni, ya bisa jadi kamu yang KO kan gitu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Ya, banyak banget nih ngomongan saya yang oke gitu ya. Ya gitu. Ya, mohon maaf untuk Libra kalau ada yang kurang senang dengan cara berbicara saya. Mudah-mudahan bisa memakluminya ya. Oke, ada The Empress, ada The World, ada Page of Cups, ada The Devil, Three of Pentacles, Two of Swords, Seven of Swords, The Hermit, dan juga Two of Pentacles. Oke, saya nggak ngambil ini ya, hanya sebagai gambaran aja. Untuk the bottom of the deck kamu ada Two of Wands dan juga ada Ace of Wands ya. Untuk kartu kecilnya, kartu besarnya tadi ya, Two of Wands. Nah, di sini ada Two of Wands lagi. Ya, ada Ace of Cups. Ya, banyak pilihan, kesempatan. Ya, jadi kamu harus ketika ada kesempatan nih, pilihan, peluang di depan ya. Di sini jangan membuat tindakan, keputusan berdasarkan nafsu, dorongan, ilusi atau pikiran-pikiran yang nggak jelas gitu ya, atau dorongan dari orang-orang di sekitar kamu yang tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang objektif. Ya, misalnya nih, kamu adalah seorang pengacara ya, banyak kan misalnya kasus gitu, ya, kasus yang disodorin sama kamu nih gitu ya, tolong ditanganin gitu. Nah, kamu sebagai pengacara yang bijaksana pastinya tahu ya kapasitas kamu di mana, posisi kamu di mana, level kamu di mana gitu. Nah, kalau kamu udah levelnya advance ya, udah di atas nih, nggak mungkin lagi kamu mengurusi kasus yang level bawah kan gitu ya. Pasti kamu akan menyesuaikan dengan kapasitas kamu gitu. Atau kalau kamu levelnya masih
let's say masih intermediate gitu ya, sementara kasus kamu itu yang kamu tangani itu advance gitu, dan ini advance-nya nggak main-main, luar biasa gitu ya, melibatkan semua orang-orang besar misalnya. Jadi kamu juga harus melihat kan secara detail atau secara objektif kapasitas kemampuan kamu, ya finansial kamu untuk nyokong kamu atau supporter kamu. Ya, kamu juga harus melihat nih lawan orang yang opponent kamu itu ya memiliki pengacara misalnya, apakah sebanding dengan kamu atau dia akan lebih mahir daripada kamu. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan di sini. Itu ilustrasi yang saya buat ya, sama seperti project ya, ada banyak gitu ya. Nah, sebenarnya semua project ini sama nih, sesuai dengan bidang kamu, tapi kan ada di sana division-divisionnya ya, spesialisnya gitu. Jadi harus ada di sini seperti menyesuaikan diri dengan kemampuan diri dengan yang ditanganin. Nah, kalau misalnya kamu terlalu memaksakan diri nih menangani sebuah kasus yang atau suatu project yang di luar dari kemampuan kamu ya, mungkin ini akan menjadi tantangan yang sangat bagus di sini ya. Satu sisi untuk positifnya tantangan yang sangat bagus, karena ini akan, kalau kamu bisa melewati itu, bisa mengatasi, mengerjakan project itu dengan baik, artinya kan level kamu bisa jadi naik, jadi advance gitu. Cuman risikonya adalah ya kalau nggak mampu ya gagal kan gitu, rugi gitu. Jadi kalau ini semua tergantung dari kamu ya, intinya adalah bisa menerima konsekuensi atau risiko yang akan kamu dapatkan ketika kamu berhadapan dengan suatu kesempatan yang mengerjakan suatu project. Dan bagaimana kamu ini bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kamu ya, ini akan mempengaruhi hasil kinerja kamu di karir kamu ya. Satu hal yang sangat mengganggu nih untuk keberhasilan kamu juga adalah masalah kesehatan, pola tidur, pola diet. Jadi kalau misalnya kamu sering begadang nih, ini mempengaruhi konsentrasi, fokus juga ya. Sementara di sini diharapkan kamu itu menjadi sosok yang fokus, passionate ya, atau sangat semangat, optimistik ya, ada energi playful, itu nggak cukup gitu. Kalau kita mau menjadi seorang yang terkenal atau dealing dengan project yang kita tangani gitu ya, nggak cukup, harus ada kesehatan tubuh ya, jasmani, karena tubuh kita ini adalah alat kita untuk mengimplementasikan atau merealisasikan buah pikiran tadi ya, pengetahuan tadi itu ke dalam wujud yang nyata. Kalau tubuh kita nggak sehat, kita nggak fokus nih gitu ya. Sama kiranya kalau kita mengendarai motor ya, kalau motornya nggak pernah diservis ya, nggak diurus dengan baik kan, dia nggak bisa lari cepet. Nah, seperti itu dia di sini ya, kamu nggak memperhatikan kesehatan tubuh, ini lari cepatnya kamu kurang jadinya gitu ya. Ada The Empress, dia juga The Devil. Wah, ini energi Capricorn nih ya. Ada semacam energi toksik ya, energi negatif yang melekat bagi Libra di minggu ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, beberapa di antara kamu ini bisa jadi masalah kesehatan. Yang kedua, ini energi toksiknya bisa jadi adalah pola pikir yang belum berkembang, belum sampai tahap dewasa atau wise ya, belum bijaksana, atau belum sampai tahap advance. Ini karena pengaruh pengetahuan juga bisa, informasi atau pengalaman kerja. Jadi banyak-banyaklah untuk Libra di sini membaca informasi atau belajarlah mengenai kehidupan, bagaimana menjalin kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Belajar untuk jujur juga mengenai diri sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa di antara kamu saya lihat di sini sifatnya dia superficial gitu. Jadi di luar kamu tampak oke gitu ya, tapi sebenarnya di dalam sebaliknya nggak oke. Ya, ada Page of Cups. Ya, bakalan ada kabar baik ya, di luar dari dugaan kamu ada kabar baik, ada semacam undangan ya, ada pertemuan juga ini dengan orang baru, bisa jadi orang lama tapi udah lama nggak ketemu gitu ya, ketemu lagi. Ya, ada semacam pesan juga di sini, saya lihat beberapa di antara kamu akan memperoleh pesan. Ya, pesan ini membuat kamu gembira gitu ya, tapi jadi bingung. Aku terima apa enggak ya project ini ya, semacam gitu. Ya, ibarat kamu udah punya pekerjaan gitu ya, dapat pesan lagi nih, tawaran project gitu ya. Aduh, gimana ya?
aku bisa ngerjain ini apa enggak. Kamu bingungnya di sini ya kan, karena masalah kesehatan, atau bisa jadi karena kamu mikirin waktu kurang cukup gitu ya. Namun sebenarnya semangat, senang banget ya kalau bisa kerjain semua kan gitu ya. Kudu harus ada pertimbangan. Kalau belum yakin ya dipikirkan dulu matang-matang, minta pencerahan dari orang-orang sekitar kamu ya. Ya ada The Hermit ya, perlu ini direnungkan ya, banyak-banyak lah ini merenungkan setiap perjalanan kamu ya. Ibarat nih satu hari itu banyak melakukan aktivitas gitu ya, udah balik ke rumah ya, bermeditasi. Sebelum bermeditasi, renungkan perjalanan kamu sehari-hari apa aja gitu, apa sikap kamu atau tindakan-tindakan kamu yang kurang baik atau pas enggak ya caraku di dalam nge-treat orang lain dan nge-treat diriku sendiri. Nah, ada semacam evaluasi gitu terhadap diri sendiri. Beginilah cara kita sebenarnya untuk membuat mengarahkan kita pada energi baru atau energi positif ya. Belajar untuk self evaluation ya, self evaluation ini secara perlahan-lahan akan membangun cara berpikir yang mature, dewasa ya, bisa jujur terhadap kelemahan-kelemahan sendiri ya, dan dengan sendirinya ini akan mengajarkan kamu menjadi pribadi yang jujur juga terhadap orang-orang sekitar kamu, menjadi orang apa adanya gitu ya. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya ya. Jangan gegabah di dalam mengambil keputusan atau tindakan di minggu ini ya. Apapun situasi yang membuat kamu bingung ya, kurang yakin, let it flow gitu. Observasi dulu, pelajari dulu lebih lanjut. Ketika kamu udah yakin, baru ambil tindakan. Tetap bersemangat ya, semoga berbahagia, and goodbye.